Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita senantiasa masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran Ulumul Quran yang mana pada kesempatan kemarin kita telah sampai pada Jam'ul Quran Al-Usmani, ya, tentang Ibnu Mas'ud, dalam pembahasan tentang Ibnu Mas'ud dan Jam'ul Quran. Kemarin kita sudah menyebutkan beberapa sebab kenapa Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ini yang tidak setuju tentang Jam'ul Usmani, ya. Sekarang kita lanjutkan tentang beberapa sebab-sebabnya. Kita telah membahas tentang sebab-sebabnya. Sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Hadzal hasru ya'udu ilaihi jami'u ma yadhkuru an Ibnu Abbas min asbabil i'tiradi ala Jam'il Usmani wa jawabuhu bi ikhtisar. Ya. Ini adalah jawaban-jawaban tentang penentangan Ibnu Mas'ud terhadap Jam'ul Usmani. Yang pertama, qaddima Zaid alaihi li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam i'tamana ala kitabihi al-wahyi wa hadhihi khuslatun takfi wahdaha li taqdimi Zaidin kaifa waqad kana al-Qur'an wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun wa tamanahu Abu Bakr wa Siddiq wa Umar al-Faruq, ya, Abu Bakr as-Siddiq wa Umar al-Faruq ala jamil awal wa ma'tarada Ibnu Mas'ud alaihi ma fi dzalik. Ya, di sini didahulukannya Zaid bin Sabit daripada Ibnu Mas'ud pada penulisan mushaf. Pada mushaf Utsmani ini telah dipercayai atau dilakukan atau dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu Rasulullah masih hidup dan memilih Zaid bin Sabit untuk menulis wahyu pada pelepah-pelepah kurma dan lempengan-lempengan batu. Ya, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, ya, yang mana kita ketahui bahwasanya pada zaman Abu Bakar As-Siddiq juga ada penggabungan Al-Quran, ya, yang diperintah untuk menuliskan itu siapa? Adalah Zaid bin Sabit, bukan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud tidak menyanggah terhadap mereka berdua. Nah, maka begitu juga lah seharusnya tidak menyanggah terhadap Utsman bin Affan. Ramadan Zaidan ayasbiqau, dan sedikit pun tidak ada tidak mengapa jika memang Ibnu Mas'ud itu lebih pintar atau keilmuannya lebih banyak atau umurnya lebih tua dan keislamannya lebih lama daripada Zaid bin Sabit. Tidak masalah jika Zaid bin Sabit tetap menuliskan wahyu, ya, karena Zaid bin Sabit juga menyaksikan tentang Ardatul Akhirah, ya, atau pembacaan Al-Quran terakhir sebelum meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, maka qasada ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam la Utsman wa la ghairuhu al-ghadda min manzilati Ibnu Mas'ud. Ya, tidak ada sedikit pun sahabat dari Utsman atau selainnya untuk menurunkan derajat Ibnu Mas'ud di dalam Islam. Bahkan Ibnu Mas'ud ini telah diijma atau diakui
oleh para sahabat tentang keutamaannya ya di dalam Al-Quran, keutamaannya di dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Akan tapi memang yang dipilih adalah Zaid bin Sabit, maka itu tidak mengapa. Yang kedua. Dan yang ketiga, syuhuduhu ardatal akhirah la raiba annahu min asbabi tafdilihi wa taqdimi fil Qur'an, lakinnahu nafsahu lam yaj'al syuhudahu laha mimma yurajih ala Zaid. Kadzalika Ibnu Abbas. Ini sudah kita bahas sedikit ya. Kesimpulannya bahwasanya penyaksian Ibnu Mas'ud terhadap pembacaan terakhir sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW itu menjadi sebab keutamaan dan harus didahulukannya Ibnu Mas'ud. Akan tapi tidak bisa menjadikan bahwasanya beliau ini dirojih atau lebih didahulukan daripada Zaid. Karena kenapa? Karena Zaid juga menyaksikan tentang urdatul akhirah, tentang pensaksian atau pembacaan terakhir sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Adapun qiraah Ibnu Mas'ud, maka mushaf Ibnu Mas'ud, maka itu hanya tidak ada sesuatu yang mansukh. Akan tapi berarti sama seperti Zaid juga mengetahui apa saja yang dimansuh atau apa saja yang tidak ya. Jadi maka tidak mengapa jika Zaid bin Sabit lebih dipilih daripada Ibnu Mas'ud. Wa anna qaula Ibnu Abbas muqabilun bima huwa masyhurun min kauni qira'atin nas allati hiya masahiful ardatal akhirah. Wa min dalil alaihi haitsu Samuratu bin Jundub radhiyallahu anhu qala uridul Qur'an ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradatin fa yaqulun inna qira'atuna hadhihi qira'at hiya urdatul akhirah. Nah, dia di sini dari hadis Samurah bin Jundub bahwasanya Nabi Muhammad SAW disetorkan kepada beliau ya beberapa setoran terhadap Al-Quran penuh. Akan tapi dikatakan bahwasanya qiraah kita yang sekarang atau maksudnya mushaf Utsmani ini adalah urdatul akhirah, adalah pembacaan terakhir. Jadi tidak ada kekurangan karena sama-sama urdatul akhirah, baik itu mushaf Ibnu Abbas, mushaf Ibnu Mas'ud dan mushaf Utsmani. Dan dikatakan bahwasanya qiraah atau mushaf qiraah Utsmani ini atau mushaf Utsmani ini lebih baru daripada dua qiraah yang ada yang menyaksikan kepada al-duatal akhir atau pembacaan terakhir sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, wajhul jam'i bainal akhbar huna an naqul haitsu inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam urida alaihi al-Qur'an fi amihi alladhi tufiya fihi marratain bi'tibari wuqufi bi'tibari wuqu'i dzalik minhu ma'a Jibril alaihi salam aw maratin bi'tibari wuqu'il ardi
min tarfai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Jibril alaihi salam. Fayakunu Zaid hadara ihdaha wa Ibnu Mas'ud al-ukhra. Ya, di sini penggabungan antara pembelaan Ibnu Mas'ud dan Zaid, bahwasanya Ibnu Mas'ud juga melihat urdatul akhirah, Zaid juga melihat urdatul akhirah. Nah, yang mana yang benar? Maka penggabungannya bahwasanya distorkan kepada Nabi atau dibacakan kepada Nabi Al-Qur'an itu 2 kali, ya, pada saat sebelum beliau meninggal, ya, itu ketika ma'a Jibril, ya. Adapun itu beberapa kali ketika dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihi salam. Maka penggabungannya adalah Zaid ini yang menyaksikan pembacaan salah satunya dan Ibnu Mas'ud menyaksikan pembacaan salah satunya. Jadi dua-duanya menyaksikan urdatul akhirah. Maka ini sedikit pun tidak, ya, mengapa jika Zaid dipilih menjadi penulis wahyu. Kemudian itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, mustanadu, ya, mustanadu Zaidin fil jam'i innama kana suhufal lati jama'aha fi ahdi Siddiq wa lam ya'tamid hifdahu au hifdhu ghairihi mujarradan, ya. Mustanadu Zaidin fil jam'i innama kana suhufa allati jama'aha fi ahdi Siddiq wa lam ya'tamid hifdahu au hifdhu ghairihi mujarradan. Ya, di sini sesungguhnya Zaid bin Sabit ini bersandar kepada menuliskan atau menggabungkan suhuf-suhuf yang telah digabungkannya pada ahdi As-Siddiq, ya, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Akan tapi pada zaman Utsman ini hanya memilih qiraah Quraisy saja, yang mana pada zaman Abu Bakar As-Siddiq sudah dikumpulkan qiraah Quraisy, ya. Nah, akan tapi ada qiraah yang lain. Akan tapi pada zaman Utsmani ini hanya yang dipilih hanya qiraah Quraisy, yang mana itu adalah mushaf Utsmani, ya. Paham, ya? Nah, jadi sedikit pun Zaid bin Sabit tidak bersandar kepada hafalannya sendiri atau hafalan selainnya, akan tapi bersandar terhadap suhuf-suhuf yang telah dikumpulkannya pada penggabungan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana itu telah disetujui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kadzalika fa innahu lam yanfaridu bi syai'in ghairi taklif, ya, ghairi taklif bi mas'uliyatihi bimas'uliyati wadhifatil jam'i wa qad qafahu Utsman haitsu tamma dzalik bi israfihi wa Ali bin Abi Thalib wa Ubay bin Ka'ab wa ghairuhum min kibar sahabah mimma tantahi ilaihim asanidul qira'atil qurra'i as-sab'ah wa ghairihim minal qira'atil lati hiya ala wifaqil mushaf rasmi bal ijma'u sahabah wa amat tabi'in hasilun ala dzalik ma syadda anhum ghairu Ibnu Mas'ud, ya. Ya, di sini sesungguhnya Zaid bin Sabit tidak berdiri sendiri terhadap tentang wazifah jam'ul atau tugas untuk menuliskan atau menggabungkan mushaf ini, ya, tidak bergantung kepada pemikiran atau hafalan beliau sendiri, ya. Akan tapi beliau didiktekan atau ditugaskan apa-apa saja, apa yang tidak perlu dikerjakan, apa yang perlu dikerjakan oleh Utsman
bin Affan ya dengan kemuliaannya ya. Maka tidak ada yang melampau batas atau pakai royu-royu sendiri ya, karena hanya mengumpulkan mushaf-mushaf yang telah dikumpulkan sebelumnya ya. Begitu juga Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dari kibar-kibar sahabat yang banyak sanad-sanad Al-Quran yang terakhir atau berakhir pada mereka semuanya menyetujui tentang mushaf Utsmani ini ya. Bahkan semua sahabat berijma, tidak ada yang menyelisihinya kecuali Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu. Itu yang keempat ya, bahwa semua sahabat ini menyetujuinya dan dia hanya bersandar kepada mushaf yang telah suhuf yang telah dikumpulkan pada zaman Abu Bakar. Itu yang keempat. Dan yang kelima, wa amma sya'nul muawwidzatain fa inna ibnu Mas'udin lam yajhad an takuna mimma anzalahu Allah wa inama hasiba annahuma du'aun uhiya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwasanya adapun perkara muawwidzatain adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq ya, Qul a'udzu binnas dan Qul a'udzu bil falaq. Ini tidak diakui oleh Ibnu Mas'ud keberadaannya di dalam Al-Qur'an, karena Ibnu Mas'ud mengira bahwasanya dua muawwidzatain ini, yaitu Qul a'udzu binnas dan Qul a'udzu bil falaq, adalah hanya doa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan qadarullah, perkiraan beliau salah, bahwasanya dua muawwidzatain ini adalah Qul a'udzu binnas dan Qul a'udzu bil falaq ini adalah bukan dua doa, akan tapi dua surat yang Allah turunkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagian dari Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Fa an Alqamah an-Nakhai anhu annahu kana yahukku muawwidzatain minal mushaf wa yaqul innama umira Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyata'awwadza bihima wa kana Abdullah la yaqra'u bihima. Ya, dikatakan An-Nakhai bahwasanya sesungguhnya dua surat ini Nabi Muhammad diperintahkan untuk berlindung dengan dua surat ini atau menggunakan dua surat ini. Adapun Abdullah bin Mas'ud tidak membacanya. Maksudnya tidak membaca sebagai qiraah Al-Qur'an, tetapi hanya membaca sebagai doa, dan ini adalah ijtihad beliau. Wa an Abdurrahman As-Sulami anhu annahu kana yaqul la takhlitu bil Qur'an ma laysa fihi fa innama huma muawwidhatani ta'awwadza bihima Nabi sallallahu alaihi wasallam Qul a'udzu bil falaq wa qul a'udzu bin nas wa kana Abdullah yamhuha minal mushaf. Ya, di sini ada beberapa sahabat atau tabi'in yang mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwasanya muawwidzatain ini bukan bagian dari Al-Qur'an, seperti Alqamah An-Nakhai. Kemudian Abdurrahman As-Sulami mengatakan bahwasanya janganlah kalian menggabungkan dalam Al-Qur'an apa yang tidak ada di dalamnya. Sesungguhnya muawwidzatain ini adalah doa yang dipakai untuk berlindung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu bin nas. Dan Abdullah bin Mas'ud ini menghapusnya dari mushaf. Ibnu Mas'ud ya'lamu muawwidzatain wa yaqra'u wa yuqirru bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam umira bi ta'awudzi bihima lakinnahu yunkiru an takuna minal Qur'an wa la raiba anna misla hadza azimul khatar lakinnahu radhiyallahu anhu khafiya an takuna khafiyahu an takuna Qur'anan wa ghairuhu kana a'lama bihima wa annahuma kanata
minal Qur'an bal uttafiqu al-jami' wa kafa bihi burhanan ala ghalati Ibnu Mas'udin fa riwayatuhu lil Qur'ani فالرواية للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ناقصة والفرد مهما بلغ في العلم والمعرفة فإنه يفوت شيء من ذلك وفوق كل ذي علم عليم. Ya di sini ya Ustaz ulangi sekali lagi bahwasanya dua tabi'in ini yaitu An-Nakhai ya, dan Abdurrahman As-Sulami yang mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud tidak membaca Muawwidzatain ini, mereka ini tidak mengikuti pemikiran Ibnu Mas'ud atau pendapat Ibnu Mas'ud, akan tapi hanya mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud tidak membaca Muawwidzatain di dalam Al-Qur'an, yang maksudnya menghapus Muawwidzatain di dalam Al-Qur'an. Akan tapi dua tabi'in ini adalah bersepakat bahwasanya Muawwidzatain ini adalah bagian dari Al-Qur'an. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain bersepakat bahwasanya Muawwidzatain ini adalah bagian dari Al-Qur'an. Hanya Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwasanya Muawwidzatain ini bukan dari Al-Qur'an. Ya, bahwasanya Muawwidzatain Ibnu Mas'ud ini mengakui bahwasanya Muawwidzatain ini dipakai oleh Nabi Muhammad SAW untuk berlindung. Akan tapi beliau mengingkarinya sebagai bacaan Al-Qur'an atau sebagai ayat suci dari Al-Qur'an. Dan sesungguhnya ini adalah kesalahan dan bahkan telah diriwayatkan dari jami'ul sahabat atau tabi'in, semua jami'ul ulama atau di ijma' atau ittifaq atau bersepakat semua sahabat ya selain Ibnu Mas'ud bahwasanya Muawwidzatain ini adalah dua ayat dari Al-Qur'an, yang mana di sini adalah kesalahan oleh Ibnu Mas'ud mengatakan itu bukan dari Al-Qur'an, dan ini adalah kesalahan ya, dan diriwayatkan bahwasanya riwayat yang diriwayatkan kepada Ibnu Mas'ud itu adalah kurang ya, dan sesungguhnya beliau tidak memasukkan Muawwidzatain, dan sesungguhnya Muawwidzatain ini adalah bagian dari Al-Qur'an. Maka kita dapat mengetahui sini bahwasanya wa fawqa kulli dzi ilmin alimun, dan setiap di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu. Nah, di sini menandakan bahwasanya Ibnu Mas'ud tidak tahu bahwasanya Muawwidzatain ini adalah bagian dari Al-Qur'an. Akan tapi bukan berarti Ibnu Mas'ud itu berdosa ya. Oh, enggak ada. Walah. Jadi ini untuk minggu depan aja ya. Oh, boleh. Ya. Untuk minggu depan aja. Ya tapi yang sampai ulumul Qur'an aja, yang qawaidnya Zoom aja ya minggu depannya. Ya, udah nanggung soalnya. Ya. Dikit lagi nih. Ya, paham ya? Itulah dia seputar tentang Ibnu Mas'ud dan Jam'ul Quran. Ya, adapun untuk burhan atau dalil yang lebih jelas tentang adanya Muawwidzatain atau Qul a'udzu binnas dan Qul a'udzu birabbil falaq di dalam Al-Qur'an, ini akan kita jelaskan pada pertemuan minggu depan, yaitu pada halaman 113 ya. Kita jelaskan paragraf terakhir ini insyaallah, mulai paragraf terakhir ini pada pertemuan minggu depan insyaallah. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.